pendidikan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pimpinan. Iya. Mohon waktunya ya Bapak ya. Ya, mangga. Langsung saja Bapak ya ke pertanyaan yang pertama, mungkin yang ingin saya ketahui selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak? Begini ya, sebenarnya kalau ada kasus antara dilema etika dan bujukan moral itu kita lihat dari kalau mungkin secara aspek hukum kita bisa membedakan secara bujukan moral itu antara baik dan salah, sehingga kita lebih mudah sebenarnya untuk mengambil keputusan yang seperti itu. Tetapi ketika keterkaitan dengan etika moral itu kan biasanya mempertentangan antara dua kasus yang memang kalau kita telah semuanya sama-sama benar ya. Nah, untuk itu mungkin saya sebagai pimpinan dituntut untuk bisa mengambil keputusan yang memang harus diambil, karena memang yang namanya pimpinan harus berani mengambil sebuah keputusan ya. Nah, untuk itu mungkin keputusan yang akan diambil untuk berkaitan dengan etika ini ya salah satunya adalah dengan keputusan yang memang harus lebih mengedepankan antara pertentangan yang dua-duanya benar itu kita lihat secara emosional yang dimiliki oleh kasus-kasus tersebut. Itu kan mungkin ada yang istilahnya yang lebih prioritas dan mana yang harus istilahnya kita dahulukan, karena memang pada prinsipnya kan di antara dua keputusan yang sama benar, tapi ujungnya kan kita harus mengambil satu keputusan yang sebijak mungkin. Saya mungkin akan ambil keputusan yang memang yang lebih mengedepankan kepada profesionalitas kita sebagai pegawai, sebagai guru, tapi tanpa menyampingkan kasus yang memang yang lain. Ya, sebagai contoh misalkan ada guru yang datang terlambat, tetapi di sisi lain terlambatnya itu karena memang bukan faktor yang memang menyalahi, karena memang misalkan ada tugas lain yang memang harus dikerjakan memang keterkaitan dengan sekolah ya, tapi secara bersama-sama otomatis kita akan mempertimbangkan aspek yang lebih istilahnya sesuai dengan keputusan yang kami ambil. Untuk selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak nih Pak ya, terutama untuk kasus-kasus di mana dua kepentingan yang sama-sama benar, seperti tadi yang tadi Bapak utarakan gitu ya Pak ya, Bapak mungkin akan mengambil dengan sebijak mungkin mengambil keputusan itu. Nah, bisa Bapak mungkin utarakan lagi bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan tersebut sekarang Bapak? Sebenarnya kalau ada masalah seperti itu ya, keputusan karena tadi tetap diambil, tapi kita yang harus perhatikan dulu adalah pertama dari faktanya dulu. Fakta yang memang bisa dipertanggungjawabkan lah faktanya, kemudian kita juga menganalisis siapa yang terlibat di dalamnya, kemudian juga selain hal tersebut tentu kalau yang antara benar dan salah kan memang tidak ada masalah, karena kita sudah bisa secara dua kutub memang berbeda ya. Tetapi kalau yang terkait dengan etika moral ya tentunya di sini kita juga setelah tahu fakta yang dikumpulkan, kemudian siapa yang terlibat, kita analisis antara benar dan salahnya, dan juga yang mungkin lebih menuju ke klimaks sebuah kasus yang harus dihadapi itu adalah kita harus membuat alternatif solusi. Itu solusi yang memang bisa membuat keputusan yang merefleksikan kepada kedua hal tersebut. Ya minimal ada seperti win-win solution, atau mungkin dalam pengambilan keputusan itu tidak ada yang merasa dirugikan gitu. Kemudian Bapak, ini untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang selama ini bisa dilakukan oleh Bapak? Prosedur yang kita lakukan yang pertama adalah kita analisis dulu prosedur ini, menentukan penyebab permasalahannya. Penyebab permasalahannya itu apa dulu, kemudian setelah tahu apa permasalahannya kita tentukan siapa yang terlibat di antara permasalahan tersebut,
Dan kemudian kita diskusi dengan warga sekolah, karena memang meskipun kita sebagai kepala sekolah punya hak mengambil sebuah keputusan, tetapi keputusan itu akan lebih bijak lagi kita diskusikan dengan guru-guru yang lain, warga sekolah yang lain. Jadi keputusan tersebut tidak hanya bisa dipertanggungjawabkan oleh kepala sekolah, tetapi guru yang lain pun ikut memahami. Itu ya Pak langkah-langkah yang biasa Bapak lakukan selama ini. Kemudian selama ini Pak, kira-kira yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilematika itu yang seperti apa Pak? Yang ini Bapak ini efektif nih? Oh iya. Sebenarnya gini, untuk pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini, ya salah satunya mungkin kita di sini tadi di awal sudah disampaikan bahwa kita harus menelaah siapa yang terlibat, kemudian juga sifat urgenitasnya. Ya, urgenitasnya yang harus kita perhatikan, karena memang dua kasus tersebut yang terjadi secara bersamaan, misalkan dalam hal seperti ini, tentu kalau kita timbang, kita analisis, ada yang lebih urgen, misalkan tadi contoh ketika seorang guru datang terlambat, ditemukan penyebabnya misalkan karena memang mengantarkan anaknya yang sedang sakit, ya itu kan dilema etika juga ya. Dan menurut saya itu memang salah satu keputusan bisa diambil itu untuk menyelamatkan keluarga kita juga yang sedang sakit, itu memang juga harus jadi perhatian, itu lebih urgen karena memang itu dampaknya kalau kita abaikan faktor seperti itu, karena misalkan kalau karena alasan mengantar anak yang sedang sakit, kemudian kita melarang, kita tidak membolehkan, itu akan berpengaruh juga kepada harmonisasi antara guru dengan kepala sekolah. Sementara kalau di sekolah kan kita bisa menugaskan guru yang lain, ada alternatif lain, dan guru juga mungkin dalam hal ini ketika terjadi sebuah permasalahan yang bersamaan, itu memang sudah komitmen di sekolah ini harus segera menginformasikan bahwa tidak bisa datang tepat waktu dengan alasan seperti itu, dan langsung menitipkan tugas kepada guru yang lain sehingga sama-sama bisa berjalan gitu. Gitu ya Pak ya, jadi kita benar-benar harus bijak dalam mengambil keputusan, kemudian mengetahui mana yang lebih efektif, cara yang lebih efektif dalam mengambil keputusan itu. Kemudian Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan nih Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilematika di sekolah Bapak? Sebenarnya sih kalau yang namanya keputusan itu, ya kalau keputusan di antara tadi memang ada yang lebih sulit lagi, itu manakala ada keputusan yang keduanya merupakan masalah yang sama-sama benar dan sama-sama prioritas. Ini memang yang harus kita pikirkan, karena ini tantangan terbesar ya, tantangan terbesar. Kalau tadi seperti contoh yang guru terlambat, itu kan kita bisa lihat ini mungkin kejadian juga mungkin ya, ada kejadian ketika seseorang yang menghadapi kasus tapi sama-sama prioritas, misalkan di sekolah misalkan protokol itu kan di sisi lain mereka harus berjalan misalkan, kemudian di sisi lain juga misalkan ini ada tugas yang berbenturan, misalkan ada tugas kebetulan ada tugas kedinasan yang lain, ini juga kan sama-sama prioritas ya, pokoknya harus didahulukan. Tetapi kita yakin tantangan sebesar apapun kalau kita diskusikan dengan rekan-rekan guru itu pasti akan ketemu solusinya gitu ya. Dan ini juga istilahnya kan tidak menyalahi ya. Misalkan kalau tadi ada proktor yang tanpa ada proktor kan mereka tidak bisa berjalan misalkan. Di sisi lain juga ada dinas yang surat tugas dari dinas yang memang harus dilaksanakan pada hari itu. Tentu kita harus cari alternatif lain ya, dengan bekerjasama dengan guru yang lain yang memang sedikit menguasai tentang tugas yang ada di sekolah. Iya, jadi didiskusikan ya Bapak ya, segala tantangan. Didiskusikannya. Segala tantangan itu akan menjadi mudah apabila kita bekerjasama dengan sekolah. Kemudian Pak, apakah ketika memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus pidana etika, apakah Bapak ini langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal atau nantilah diselesaikan
terjadwal seperti itu, bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Sebenarnya kalau ada kasus dilema etika seperti itu, ya sebenarnya cara penyelesaiannya ada dua, ada yang secara terjadwal dan memang ada yang harus kita laksanakan secara spontanitas. Salah satunya misalkan kalau masalah yang terjadwal itu karena mungkin misalkan menghadapi kasus guru yang sering terlambat, itu kita bisa lakukan dengan mengambil keputusan secara terjadwal. Tapi kalau yang spontanitas itu kejadian yang terjadi pada hari itu yang memang harus segera diambil keputusannya. Jadi pada prinsipnya ada yang terjadwal dan ada yang kita ambil secara spontanitas. Selesai pada hari itu juga. Adakah ini Bapak seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Bapak? Sebenarnya gini, seseorang atau faktor-faktor apa yang tadi yang ditanyakan ya selama mempermudah ya atau membantu dalam pengambilan keputusan itu sebenarnya kita tidak bosan-bosan untuk senantiasa mengajak warga sekolah, stakeholder, komite, orang tua murid dan lainnya untuk sama-sama memiliki kedekatan terhadap sebuah permasalahan. Karena memang di sekolah itu kita tidak hanya berdiri sendiri, tapi ada unsur lain, ada kepala sekolah, ada guru, ada komite dan juga ada warga sekolah. Tetapi mungkin kita harus bisa memilah juga, memilahnya apakah ini memang masalahnya cukup kita selesaikan dengan internal sekolah atau memang yang melibatkan unsur di luar sekolah seperti ada komite, ada orang tua, ada warga. Nah, itu mungkin salah satu faktor. Kemudian faktor yang terkait permasalahan itu aturan yang berlaku dari sekolah ya, serta pola pikir dari masyarakat itu sendiri. Ini memang tentunya untuk mempermudah itu memang kita harus betul-betul memahami karakteristik semua kemampuan yang dimiliki oleh sekolah ataupun lingkungan sekitar sekolahnya. Baik, seperti itu jadi ya Bapak ya. Nah terakhir Pak, dari semua hal yang telah disampaikan Pak, pembelajaran apa nih yang dapat Bapak ambil dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan berkaitan dengan dilema? Sebenarnya gini, yang namanya pimpinan itu sebenarnya ada jenis berbagai macam tipe-tipe pemimpin ya. Ada yang demokratis, ada yang autokratis, ya. Ada yang semi autokratis juga ada ya. Tetapi dalam hal ini yang menurut saya ambil yang namanya autokratis itu hanya diambil dalam keputusan yang sifatnya spontanitas. Tetapi kalau hal-hal yang lain itu kami selalu mengedepankan diskusi musyawarah dengan rekan-rekan di sekolah dan juga senantiasa untuk memperoleh solusi yang lebih tepat. Tentu kita tidak juga menutup telinga, menutup mata, pendapat dari orang lain pun harus kita perhatikan. Baik Bapak, alhamdulillah ya Bapak ya, dari perbincangan kita kali ini banyak sekali yang saya dapat, pengalaman dari Bapak dalam mengambil keputusan berhubungan dengan dilema etika maupun berhubungan dengan bujukan moral. Nah, insya Allah bisa bermanfaat untuk saya di kedepannya Bapak ya. Terima kasih atas keluangkan waktunya dari Bapak, sudah meluangkan waktu bagi saya untuk bisa melakukan wawancara ini. Terima kasih ya Bapak. Sama-sama, mudah-mudahan yang memilih sukses selalu. Ya, ada beberapa yang sedang diperjuangkan, mendapatkan hasil yang maksimal. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah baik. Terima kasih Bapak telah menyempatkan waktu. Kebetulan maksud dari perbincangan kita hari ini, saya ada tugas dari program Guru Penggerak Pak, untuk menanyakan bagaimana pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai keberlanjutan sebagai seorang pemimpin.
Mungkin untuk yang pertama, Bapak akan saya tanyakan selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Bu Meli. Dari kasus yang ada, kita tentu mengetahui ada dua jenis yang harus kita pelajari. Dimana yang pertama itu apakah kasus itu atau permasalahan itu mengandung dilema etika yang berdasarkan benar lawan benar atau bujukan moral yang berdasarkan pada benar atau salah. Tetapi kita lihat konteks yang paling faktual untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi konteks faktualnya apa? Betul. Kemudian yang kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Baik. Nah, selama ini kalau dalam pengambilan keputusan yang saya lakukan, terutama dalam kasus-kasus dua kepentingan yang sama-sama benar, saya didasarkan pada rasa peduli, rasa kasih sayang, dan memikirkan dampak jangka pendek atau jangka panjang seperti apa. Berdasarkan Kepedulian, betul, kemanusiaan, betul. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini, Pak? Baik, kalau melihat prosedur yang saya lakukan, tentu yang pertama adalah melakukan analisis kasus, melihat siapa saja yang terlibat, nilai apa saja yang bertentangan, data, tentunya data yang faktual atau fakta yang mendukung, serta melakukan uji kebenaran saat kebenaran. Melakukan uji kebenaran ya, Pak, tentunya. Nah, ini untuk itu hal-hal apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Bapak hadapi? Baik, kalau hal yang paling efektif itu ya mengenali dulu nilai-nilai yang bertentangan itu. Dalam situasi ini, bagaimana kita siapa yang terlibat dulu dalam kasus tersebut, terus mengumpulkan fakta-fakta yang faktual dan relevan. Di samping itu, baru ke pengujian paradigma benar atau salah atau benar lawan benar. Baik sekali, Pak ya. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Bapak hadapi? Tentu ada dampak. Dampaknya apa? Yang pertama tuh bagaimana kita berpikir dengan situasi emosional yang ada pada diri kita. Yang selanjutnya jangan terpengaruh oleh hal-hal orang lain. Artinya boleh kita mencari fakta dari rekan sejawat, tetapi dalam pengambilan keputusan tetap ada kebijakan kepala sekolah. Jadi tetap keputusan itu di kepala sekolah, tidak terpengaruh dengan hal-hal lain yang Bapak yang mungkin bisa mempengaruhi seperti itu. Nah, apakah Bapak ini memiliki sebuah tatkala atau ada jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak ini langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan selama ini? Terima kasih. Tentunya ada dua sudut pandang. Yang pertama, ketika kasus itu masih dalam keadaan ringan, maka saya akan menyelesaikan lebih cepat pada waktu itu. Tetapi kalau misalkan kasusnya sudah agak berat atau berat sekalipun, maka tetap langkah-langkah yang akan ditempuh, saya mencari informasi terlebih dahulu kepada rekan sejawat atau kepada komite untuk mencari data-data faktual yang memang pada waktu itu kita butuhkan untuk penyelesaian kasus tertentu. Nah, tentu sesuai dengan prosedur yang tadi saya sebutkan. Barangkali. Nah, selanjutnya ini adakah seseorang ya Pak ya atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tersebut, Pak?
faktor-faktor yang termudah tentu rekan sejawat yang ada di sekolah gitu ya, yang memang mereka pasti akan memberikan fakta yang ada atau fakta yang faktual gitu, yang benar-benar memang dibutuhkan saat pengambilan prosedur pengambilan keputusan. Maksudnya rekan sejawat itu ketika kita menghadapi masalah, tentu kita tidak apa namanya, tidak ujuk-ujuk langsung mengkat atau langsung mensanksi. Kita tanya dulu rekan sejawat masalahnya seperti apa. Apalagi ini saya bangga ibu menjadi Cegepo tentu mendapatkan ilmu baru. Iya, Pak. Ketika nanti masa depan yang akan datang ibu menjadi pembelajaran atau menjadi kepala sekolah, ketika ibu mendapatkan masalah, ibu sudah tahu langkah-langkah apa yang akan dibutuhkan dan seperti itu. Mungkin dalam perbincangan kita kali ini juga saya mengambil manfaat, banyak sekali manfaat dari perbincangan ini ya Pak ya. Kemudian jelas faktor-faktor yang sangat membantu kita dalam pengambilan keputusan nanti itu adalah rekan sejawat, teman-teman kita di sekitar. Nah terakhir Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan di dunia etika? Baik, pelajaran yang bisa diambil dalam pengambilan keputusan dilakukan dengan mempertimbangkan paradigma dan proses berpikir dengan dilema etika yang selanjutnya dilakukan pengujian menggunakan langkah-langkah yang sistematis sesuai pandangan Kaida Dewantara bahwa sekolah ini bersama titik fokusnya ada murid akan merasakan kebahagiaan yang setinggi-tingginya setelah melakukan proses pembelajaran, atau saat ini kita menyebutnya sebagai merdeka belajar. Begitu Pak, sangat banyak sekali manfaat yang saya dapat dari perbincangan kita kali ini. Terima kasih Bapak telah meluangkan waktunya untuk membantu saya dalam penyelesaian program Guru Penggerak ini. Terima kasih Bapak, sehat selalu. Siap, saya juga terima kasih kepada Ibu yang telah menyempatkan waktunya untuk bersama-sama kita berkolaborasi, bertukar pikiran. Semoga jawaban-jawaban tadi dapat menginspirasi bagi Ibu dan yang lain. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Sama-sama.